Shalom Aleihim, Besem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Saya harus menjawab pertanyaan dari Mu'alaf. Ya, Mu'alaf nanya begini, apa alasan Paul Zhang harus ditangkap? Ya, karena dari Mu'alaf ini kan nanya Paul Zhang itu menista agama Islam, jadi harus ditangkap. Pak HTD bisa ngasih tahu nggak apa alasan utama dari sisi Kristen tentu saja? Oh ya, mudah sekali ya. Paul Zhang ngomong apa sih? Ngomong bahwa ini Paul Zhang ya. Paul Zhang ngomong bahwa dia itu nabi ke-26. Dia pertama kali dia itu bukan orang Kristen, dia orang Nasrani, sebab dia menolak Yesus satu-satunya Allah. Dia nggak paham. Dia ngomong dia itu nabi ke-26, itu nabi yang ditujukan ke umat Islam. Kan umat Islam nabinya 25, lalu dia mengklaim dirinya sebagai penerusnya nabi ke-25 tambah 1 ke-26. Dia nggak paham di kekristenan nabi itu ada 80 mah ada, ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 3 itu ada rombongan nabi menemui Elia ya. Ya. Elia Elisa. Berapa kalau rombongan? Kalau rombongan itu di Yahudi 50 orang itu udah 50 nabi. Belum lagi nanti Elia saya sebutin ya, Elia, Elisa, Musa, Samuel, Nathan, Yesaya, Yeremia, Zakaria, kemudian Esra, dan lain-lain juga ya. Kemudian ada nabi perempuan juga, Miriam, kemudian ada Deborah, ada Hulda, ada dan lain sebagainya. Belum nabi perjanjian baru ada Yohanes Pembaptis, Agabus, ada Paulus, Barnabas, Silas, Lukius, Menachem, ya, Yudas, Barsabas, Silas dan Yohanes Yebedeus ya. Jadi setidak-tidaknya di Alkitab itu ada, kalau yang ditulis namanya saja 50-an ada ya, mungkin 30, mungkin 40 lah, 40 50. Belum ditambah rombongan nabi ya, minimal 80. Karena Paul yang ini tidak paham, dia tidak paham Alkitab, lalu dia bilang aku nabi ke-26. Artinya Paul yang memposisikan sebagai penerus nabi ke-25. Berarti dia mengaku nabinya orang Islam. Yes, itu dia yang disebut menghujat. Menghujatnya di titik ini ya. Ya, karena dia tidak tahu bahwa nabinya orang Kristen itu di Alkitab sudah 80-an. Ya, yang tertulis mungkin 40 50 ditambah lagi rombongan itu. Ya. Jadi kalau dia mengatakan aku nabi ke-25 itu maksudnya ya untuk orang Islam. Dia mengaku sebagai nabinya orang Islam. Kalau gitu menghina dong orang Islam. Yes, tangkap dong. Yes. Saudara yang masih bingung ya. Ya, si Paul yang ini malah ngomong gini loh. Kok orang Kristen menuduh bahwa ketika Paul Zhang itu mengatakan nabi ke-26, orang Kristen kok marah? Ya marah dong. Karena kamu nggak tahu bahwa nabinya orang Kristen ada 80. Oh iya Pak ya. Lah iya. Kamu kan pengetahuannya tetek toh Paul Zhang, ya toh. Kamu penyembah Bapak Iblis, ya toh, tidak menyembah Yesus. Jadi bukan orang Kristen Paul Zhang, bukan. Sama sekali bukan orang Kristen dia. Ya, dia penyembah Bapa, ya. Dia tidak meyakini Yesus Kristus satu-satunya Allah. Lalu dia juga tidak paham bahwa nabinya orang Kristen sudah sekitar 80 lebih. Ketika dia mengatakan nabi ke-26, artinya dia mengaku sebagai nabinya orang Islam, meneruskan ke-25. Ya, begitu. Jadi dia 100% menista agama Islam. Yes, 100% yes. Tangkap dong Pak ATD. Yes, tangkap. Ya, saudara harus paham dulu Alkitab ya. Ketika Anda paham itu nabinya orang Kristen aja ada 20, ada berapa? Ada 80-an. Dia keluar nabi ke-26. Memang maksudnya untuk menghina umat Islam kok. Begitu jawaban saya ya dari Geram Mu'alaf. Kalau Henry Tandianta kalau ditanya dijawabnya pakai Alkitab. Jadi alasan untuk menangkap Paul Zhang di situ. Yes. Ya. Valid ya. Jadi saudara tidak boleh ya menghina keyakinan lain, itu nggak boleh.
Pak lah, mereka kan suka menghina kekristenan juga. Kristen kan tidak ada penistaan agama. Berulang-ulang saya katakan, Kristen itu bukan agama, ya. Yang ada itu penghujatan terhadap Yesus, dan Anda termasuk Paul Zhang adalah penghujat Yesus. Ya, sayangnya tidak ada ayat hukum positif yang mengatakan penghujat Yesus bisa dituntut, nggak ada kayak gitu. Yang menghukum Yesus sendiri, ya, Yesus sebagai Allah. Sekarang Yesus adalah Allah, satu-satunya Allah. Lalu Paul Zhang dan berbagai pendeta dan murtadin yang di belakang pendukung Paul Zhang ini semua penyembah Bapa, tidak mengakui Yesus Kristus satu-satunya Allah. Itu penghujat Yesus. Mau ditangkap juga. Ya, tidak ada undang-undang begitu ya. Tapi yang jelas mereka penghujat Yesus. Dan itu bukan orang Kristen. Bukan, 100% bukan orang Kristen. Orang Kristen itu mutlak harus penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Jadi Pak dari Geram Mu'alaf, dari yang Mu'alaf nanya ke saya, sudah saya jawab ya. Jadi alasan terberat, gitu, alasan paling valid bahwa mengapa Paul Zhang mengatakan Nabi ke-26 itu menghina Islam, karena orang Kristen nabinya sudah 80, Pak, ditulis di Alkitab itu, ya. Ya, nabi-nabi kecil nggak saya sebutin, seperti Gideon, seperti Daud itu juga nabi, ya. Abraham juga nabi, ada tertulis di Alkitab, ada, ya. Tapi kan nggak saya sebutin. Jadi ya sudah 40-50 mah ada kalau diteliti satu-satu ya. Tapi buat apa gitu-gituin ya. Saya hanya ingin mengatakan kesalahan terberat dari Paul Zhang adalah dia mengangkat dirinya sebagai Nabi ke-26. Maksudnya adalah penerus dari nabinya orang Islam. Menista agama Islam, yes. Tangkap, yes. Saya yakin kurang dari 10 hari ketangkap ini orang. Nanti dia akan nangis-nangis darah, ya loh. Akan nangis-nangis darah, akan sujud-sujud ya. Lihat aja nanti ya, Kepolisian Indonesia Ciamik ya. Ya, buat yang lain juga, para mu'alaf juga termasuk dari aparat hukum, supaya tahu semua. Oh, ini toh alasan paling berat dari Paul Zhang. Betul. Jadi dia mengklaim dirinya Nabi ke-26 memang sasarannya untuk orang Islam. Karena Paul Zhang tidak sadar bahwa nabinya orang Kristen yang tertulis di Alkitab saja sudah mungkin 40-50 mah ada. Dia nggak sadar tau, nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Dia kan nggak paham Alkitab. Karena dia memang penyembah Bapa, orang Nasrani, bukan orang Kristen. Ya, kalau orang Kristen penyembah Yesus Kristus paham Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.